Uraian yang keempat, haram sebab menghimpun dua perempuan. Ini haramnya tidak mu'abbad. Yang mu'abbad itu tiga: haram dengan sebab nasab, haram dengan sebab musoharoh, haram dengan sebab rodok, menyusu. Yang tiga ini mu'abbad sampai kapan? Nggak boleh mereka sampai kapan. Nah, kalau dengan sebab menghimpun itu tidak mu'abbad, makanya wudhu batal nggak nih? Wudhu tidak batal nggak? Walaupun haram dinikahi, tapi wudhu batal nggak? Harusnya kalau haram dinikahi kan wudhu nggak batal, itu mahram namanya. Seperti kalau dengan sebab nasab adik kita, nggak boleh dinikahi kan adik, tapi wudhu batal nggak? Enggak. Begitu juga mertua musyawarah kan, nggak boleh dinikahi mertua, nggak boleh. Terus kesenggol sama mertua batal nggak? Enggak. Terus dengan sebab rodok, menyusu, ini anak susuan kita ini, nggak boleh nikahan, nggak boleh. Maka wudhu kesenggol nggak batal. Tiga itu, tapi mu'abbad. Tapi kalau ada ipar, haram nikahi adik ipar, sementara kakaknya masih dijadikan istri, haram itu menghimpun, tidak selama-lamanya. Maka bersentuhan sama adik ipar batal itu enggak? Batal, walaupun haram nggak dinikahi adik ipar itu haram. Haram itu karena menghimpun, jadi tidak mu'abbad ya. Oke. Dan adapun haram sebab dihimpunkan, maka yaitu haram menghimpunkan antara perempuan dan saudaranya. Ini kata adik ya, ya boleh. Pada mamaknya atau mamaknya, berarti seorang perempuan sama mamaknya. Mamak di sini bukan mamak kita. Mamak itu mamak orang lain. Mamak itu berarti saudara bapaknya, yaitu yang saudara bapaknya atau mak mudanya. Saudara bapak disebut mamak muda. Kalau orang Jawa bilang bukle, ibu cilik. Mamak muda itu Pak bapak cilik. Rio, manggil apa Rio? Pak Lek, Pulek gitu. Ya, dari mama. Dari mama. Ya. Itu kalau dari ayah, Bau. Bau. Apa ya? Delengnya? Bau. Mak muda. Yang saudara ibunya, tapi saudara satu, saudaranya ibu. Nah, ini bau tadi lah. Atau Bulek. Apakah mereka bersaudara itu daripada nasab persaudaraannya, kakak adik itu nasab, atau karena rodok? Rodok itu kan nyusu. Apakah ini saudaraku? Saudara apa? Kami nyusu mak yang sama. Oh gitu. Ya udah, dinikahi yang satu kau boleh nikahi. Tapi kalau menikah ini, cari ke yang sana, nikah yang ini. Namun dua-dua disatukan. Walaupun mama bapaknya beda, namanya nyusukan. Beda. Ini lagi kira ngerti nggak ini? Kalau nggak ngerti kan cuy. Haram soalnya selama-lamanya menikah. Itu atau rodok. Nomor 9, yakni haram menghimpun saudara perempuan atau mamaknya, seorang perempuan sama mamaknya, itu sama bibinya atau sama wak, digabung sekaligus jadikan istri. Ya ini mungkin kalau bersama mamaknya itu memang betul mak muda lah, masih muda sebaya, karena dulu mama orang ini
mamanya gendong anak, anaknya melahirkan anak, jadi sebaya. Kira-kira kalau jauh beda kayaknya agak berat sebaya. Nah, nikahnya nggak boleh, haram. Kenapa? Karena bapak mamanya sama, atau bapaknya sama, atau mamanya sama, nggak boleh nikah. Yaitu sama ada keduanya daripada saib sebab nasab. Nah, sebab nasab ya kakak adik memang nasab. Bule sama kemananya memang satu nasab. Atau sebab rodok, ya ini sebab nyusu. Tadi itulah mereka saudara susuan, udah 5 kali nyusu bla bla bla, salah nyusu yang kita bahas. Jadilah dia saudara susuan. Datang seorang lah kita bilang, dinikahi dua-dua nggak boleh, satu boleh, dua-dua nggak boleh. Maka keluar dengan kata daripada nasab atau rodok, yaitu musyawarah, bersambil-ambilan. Tadi kan haram dihimpun antara dua saudara. Dua saudara itu baik saudara satu nasab, berarti mama bapaknya sama, atau mamanya sama bapaknya beda, atau bapaknya sama mamanya beda, itu nasab itu ya. Atau kenapa toh menyusui 5 kali nyusu dengan syarat-syaratnya. Maka keluar daripada yang dua ini dihimpun yang berseambil-ambilan, maka boleh musyawarah ya. Maka harus boleh seorang itu menghimpunkan antara seorang perempuan dengan ibu suaminya, boleh, atau dengan anak suaminya, boleh. Antara seorang perempuan dengan ibu dari suaminya, boleh dihimpun. Ini perempuan, nah dia punya suami, nah suaminya itu punya mama, berarti kan mertua, iya. Mertua sama menantu kan musyawarah itu. Dinikahi boleh nggak? Dihimpun, boleh. Menghimpun antara seorang perempuan dengan ibu suaminya, tuh nomor 1. Yakni harus menghimpun pada kawin antara seorang perempuan dengan mertua bagi perempuan itu, boleh. Jadi mertua sama menantu dihimpun, boleh. Misalnya ini perempuan nih, perempuan punya suami, mama suaminya kan mertua dia kan. Nah, meninggal suaminya, udah di situ nikah dia sama dua-dua orang, mertua sama menantu digabung jadi satu, boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dihimpun yang musyawarah, bukan karena nasab, bukan karena rodo. Yang haram dihimpun itu kan kalau nasab dan rodo. Ini ada nyusu-nyusu rupanya rodo, enggak. Satu nasab rupanya enggak. Mertua sama menantunya itu kan enggak satu nasab. Walaupun manggil mama, bukan mama dia itu, mama mertua. Bukan nasab kan? Roto enggak, bukan mama sama susuannya, bukan. Lalu itu manggil mama, mama apa itu? Mama musyawarah. Kan itu mama dari suaminya, mantan lah gitu. Nah, boleh digabung, nggak apa-apa. Pertama, misalnya kan gini, dinikahi dulu. Mama mertuanya itu dinikahi dulu. Lalu gimana? Ini kan anak tiri dia itu kan. Anak dari istrinya itu kan anak tiri dia kan. Meninggal anak tirinya. Jadi janda lah pula istri dari anak tirinya kan. Lalu gimana? Adalah dinikahi, mau pula dikasih pula sama istrinya nih. Aku nikahilah ya anak menantu kau juga.
bilangkan sama istrinya, menantu kau tuh kasihan dia meninggal pula kan anakmu, anak tiriku, anakmu, suami dia meninggal adalah sama aku aja lah, ya udahlah nggak apa-apa lah, nikah boleh dua-dua pakai menantu ambil mertua nanti ke aku jadi. Berubah panggilannya. Hah? Berubah panggilannya. Oh iyalah, belum baru. Tahu kalau ini. Nah. Kenapa kok boleh? Karena Rasulullah Nabi SAW la tungkahul mar'atu ala ammatiha walal amma ala binti akhiha walal mar'ah ala khalatiha walal khalatu ala binti ukhtiha lal kubro ala suro walal suro ala kubro. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa qala Tirmidzi. Tidak dikawinkan perempuan, tidak boleh dinikahkan seorang perempuan di atas ammahnya. Artinya ammahnya punya suami, ammah itu kan saudara ayah, ammah itu saudara ayah, ammahnya punya suami, lantas dinikahkan dia sama suami ammahnya, nggak boleh digabung. Berarti bisa menghimpun antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya, nggak boleh haram. Itu saudara ayah itu kan ammah, haram. Dan tidak ammah di atas anak saudaranya, nggak boleh juga. Ammah dinikahi sementara istri dia itu adalah anak saudara dari si ammah tuh, nggak boleh. Kebalikanlah kalau tadi di atas ammah, nggak boleh dikawinkan perempuan di atas ammah. Berarti ammah itu istrinya, kemanaan istrinya itu dinikahi, nggak boleh. Kalau ini istrinya punya ammah, nah dia udah nikah sama seorang perempuan, lantas perempuan itu punya ammah, dinikahi pula ammahnya, nggak boleh. Kalau tadi ammahnya itu istri dia, udah menikahi kemanaan si ammah, nggak boleh. Kemanaan istri dia lah, ini nggak digabung. Intinya nggak boleh digabung antara saudara ayah, saudara perempuan ayah sama kemanaannya. Dan tidak pula dikawinkan perempuan di atas sekolahnya, ya Allah. Dia punya suami, dia punya istri, istrinya itu punya saudara perempuan. Nah, saudara perempuannya itu punya anak perempuan. Berarti kan itu kemanaan dia, ya? Nah, sementara yang ini itu kholahnya, saudara ibunya, nah itu nggak boleh digabung. Jadi soal kemanaan sama saudara ibu nggak boleh digabung, haram. Dan kholahnya di atas anak saudaranya, nggak boleh. Berarti dibuat siapa kalau kholah? Kholahnya di atas, berarti dinikahi si kholah setelah dia menikah lebih dahulu dengan kemanaan si kholah, kan itu. Nah, atas menikahi kholahnya nggak boleh. Kalau tadi menikahi kemanaannya setelah sekolah dinikahi duluan. Dan tidak dikawinkan kakak di atas adik, kakak sama adik digabung nggak boleh. Atau adik di atas kakak, berarti kan duluan. Kalau tadi kakak di atas adik, berarti adiknya duluan, kakaknya dinikahi belakangan. Ini adik di atas kakak, berarti duluan nikahi si adik, baru nikahi si kakak. Nggak boleh. Nah, mau yang mana duluan pun nggak boleh. Nah, itulah kesimpulan. Yang mana pun duluan nggak boleh. Mau kakaknya duluan, belakangan adik, nggak boleh. Tapi yang belakangan yang nggak boleh ya. Yang pertama mana aja itu.
Umpama dia nikah sama si kakak, sebelah kanan nikah sama si adian si istri, ya nggak sah yang mana? Nah yang si adian, pas si kakak sah saja. Nah, atau sama si kakak, yang sama si adian nikahi kakaknya. Nah, ini jarang nih ya, jarang ya nikahi. Udah sama adiknya tiba-tiba nikah sama kakaknya, jarang ya. Nah, jarang. Tapi kalau ada sama aja nggak boleh. Yang nggak sah nikah sama siapa? Sama si kakak. Kalau sama si adik memang udah nikah duluan ya bang. Jadi yang haram itu yang mana? Yang nikah belakangan. Nah, tapi kalau diceraikan, yang si kakaan atau si adik yang diceraikan, boleh. Tapi syarat habis idah dulu lah. Karena sepanjang belum masih habis idah mesti hukum istri. Jadi kalau itu dinikahi nggak sah. Habis idah harus. Itu yang aneh, seorang laki-laki mau menikah tapi punya idah. Padahal kalau idah itu kan perempuan yang mau nikah beridah kan. Ini laki-laki mau nikah ada idahnya. Yang mana kasusnya ini mau nikahi si kakak atau si adian, dia dicarikan istri yang pertama, habis idah dia dulu. Nah baru boleh dia nikah sama si adian. Kalau enggak, haram juga nggak asal nikah. Nah, terus ini hadis dari Sunan Tirmidzi, jilid 3 halaman 425. Nomor hadisnya sekarang ya ada nomor, kalau dulu kan nggak ada nomor, lebih memudahkan. Nomor hadisnya 1126. Ini juga terdapat dalam kitab Fathul Wahhab. Nah, kitab Fathul Wahhab juga seperti ini keterangannya. Jilid yang kedua halaman 51. Nah, seperti keterangan lengkap. Tinggal kita lah, kalau punya kitabnya tinggal ngambil, buka. Habis, yang lagi mah. Atau dengan anak suaminya itu, atau dengan anak suaminya, anak dari suaminya, ya boleh aja, anaknya suami. Nomor 2, yakni harus menghimpun pada kawin antara seorang perempuan dengan anak tirinya. Oh iya, perempuan sama anak tirinya boleh aja. Anak tiri, ini perempuan sama anak tiri dihimpun dua-dua, apa-apa. Anak tiri dari perempuan itu ya, bukan anak tiri dia. Kalau anak tiri nggak boleh. Perempuan itu punya anak tiri, lantas dinikahi dua-dua, boleh nggak